Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Say this is real love. This is real love. Oh. Things I've been through leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you. Brings me to you. I've seen your glory. I've seen your power. I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus. Nothing else
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis,
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam ibadah online FGCC 11 Juli 2021. Kami berharap dimanapun jemaat berada tentunya dalam kondisi yang sangat luar biasa, selalu dalam perlindungan Tuhan dan pastinya selalu bersuka cita karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kami ingin menyapa seluruh jemaat, khususnya jemaat yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC. Welcome home! Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung, kami persilakan untuk dapat scan QR Code berikut ini dan mengisi data diri agar kami dapat menyambut Anda secara personal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sangat membutuhkan support, dukungan, dan juga positive vibes dari komunitas-komunitas di sekeliling kita. Dan gak hanya itu, kita juga sangat membutuhkan komunitas yang dapat menjadi tempat di mana kita dapat belajar, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Untuk itu, bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang belum tertanam di komunitas manapun, kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk dapat bergabung bersama kami di dalam komunitas di FGCC yang bernama Freshcom. Untuk saat ini, Freshcom akan diadakan secara online. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di dalam Freshcom dengan cara scan QR Code berikut ini. Bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang memiliki pertanyaan seputar FGCC ataupun menginginkan informasi lebih lanjut seputar FGCC, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat langsung terhubung dengan kami, volunteer FGCC yang siap membantu melalui fitur live chat di YouTube yang tersedia. Pastinya kita percaya akan kuasa doa yang sangat luar biasa. Untuk itu, FGCC Prayer Room menerima dan senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang memiliki prayer request. Untuk itu, bagi jemaat yang memiliki prayer request, Anda dapat mengirimkannya melalui email ke fgccprayerroom@gmail.com. Alamat email tersebut juga terdapat di kolom deskripsi di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, dan dana gedung, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui online banking. Untuk persembahan mingguan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke nomor rekening Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat dapat transfer ke nomor rekening OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang sedang berada di Indonesia, jemaat dapat memberikan persembahan melalui online banking ke nomor rekening Bank BNI. Seluruh nomor-nomor rekening tersebut juga terdapat di dalam website FGCC yang dapat diakses melalui QR Code berikut ini. Terima kasih untuk setiap persembahan dan benih yang ditabur, kiranya dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk dapat membuka aplikasi online banking masing-masing. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Happy Sunday FGCC. Come on, let's praise Him with a heart of thanksgiving. Come on, say I'm a friend of God. I
friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, say, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yes, thank you, Jesus. Come on, church. You say it again. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call? Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? Say how you love me. How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say, I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari hari ini saya ajak jemaat untuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik untuk Bapa kita di surga. Yes, Bapa, ajar kami untuk mengikut-Mu. Nyatakan kehendak-Mu di setiap kami hari ini, Tuhan. Kami rindu jadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus
tetapi kami benar-benar rindu Tuhan mengalami perjumpaan denganmu. Yes, let your spirit fill this place, Jesus. Come on, church, we sing it. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Would you say it again? I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Yes, Tuhan, dari pujian penyembahan kami hari ini, kami mau menyatakan bahwa kami rindu Tuhan, kehendak-Mu dinyatakan di setiap kami. I want to worship You all of our life, Jesus. Yes, Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu hari ini benar-benar bisa bertumbuh dalam setiap kami, Bapa. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menjadi hamba yang lebih berkenan lagi nantinya. Thank you Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Sobat Fresh, perkenalkan nama gue Jasmine. Bersyukur hari ini dikasih kesempatan buat sharing di Fresh Youth lagi. Dan mengucapin terima kasih buat Koed dan tim yang udah memberikan kesempatan ini. Bulan ini FGCC mengangkat tema partnership. As Christians, we're called to be in partnership or union. It is important for us to stay united, so much so that it's Jesus' prayer for all believers. In John chapter 17, verse 20 to 23, Jesus prayed that we may be in perfect unity so that the world will know that God sent Him and that God loves us and everyone in this world as much as He loves His own Son, Jesus. To be in unity, bukan uniformity ya. Jadi kita bukan dipanggil untuk harus sama dengan orang lain, tapi tetap harus bisa bersatu dalam perbedaan kita. Perbedaan cara pikir, perbedaan cara pandang, perbedaan opini, perbedaan ras, suku, dan budaya. Buat orang Indo especially,
panggilan ini double pentingnya karena kebetulan ini juga adalah moto negara kita, berbeda-beda tapi tetap satu. Makanya kita harus tahu caranya to stay united. The Bible gives us golden tips in Philippians chapter 2 to stay in unity. The title of this chapter is Be Like Christ. Pertama kali gue baca judul perikop ini, jujur menurut gue ini agak intimidating, terus kayak agak far-fetched gitu, to be like Christ gitu. But let's take things one step at a time to be like Christ. Let's ask ourselves, what would Jesus do? Which is also the title of my sharing today. What would Jesus do in the face of challenges to stay in unity with others? Number 1 is to be considerate. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Do nothing out of selfish ambition di sini artinya whatever we do, it cannot be for self-seeking reasons. Gitu. We have to see how our actions might affect other people because we are called to humble ourselves and value others above ourselves. Ini bukan berarti kita disuruh melihat value kita lebih rendah daripada orang lain gitu ya. Tapi kita disuruh mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada ego kita, lebih daripada ambisi kita, lebih daripada keinginan kita gitu. Makanya dibilang in humility. Humility doesn't think less of ourselves, but it does think of ourselves less gitu. So that we have more space to think of others more, to put their interests above ourselves. Be considerate just means that in everything we do, we put others into consideration. Coba posisiin diri kita di posisi orang lain. Itu apakah action kita ini akan merugikan mereka in any way? Apakah akan menyakiti mereka, membuat mereka tidak nyaman, merugikan mereka, atau kayak membuat menyusahkan mereka gitu? Apakah action kita ini akan memberkati atau mengganggu orang lain? Kalau mengganggu, jangan dilakuin gitu, walaupun ya enak di kita, untung di kita gitu. Then we do things at the expense of others. Nah, selfish ambition di sini juga bukan cuman ngomongin ambition atau pencapaian di hidup gitu, misalnya untuk menjadi orang sukses, nggak boleh mencelakai orang lain, atau untuk punya project yang paling bagus di sekolah, kita sabotage project orang lain, untuk mendapatkan promosi di kantor, kita backstab colleague kita. You know, things like that. I think most of us are good with not stepping on others to get ahead in life. Karena kebetulan kita bukan pemeran antagonis di sinetron ataupun kayak drama ya, kayak si siapa tuh Miska atau cicinya si Dalmi gitu yang obviously jahat gitu. I would like to believe that most of us don't do things like that. Tapi mungkin yang masih kita lakuin secara sadar atau nggak sadar itu selfish ambition kecil-kecilan di keseharian kita yang sebenarnya menabur benih perpecahan kayak gitu. Misalnya selfish ambition untuk cari untung, jadi abis pinjem duit teman kita pura-pura amnesia gitu, atau selfish ambition just to have fun, you know, just to be liked by others, so we make fun of our friends, you know, kita bercandain ceritanya mah, tapi sedikit-sedikit ngejulit atau sarkas kayak gitu. But in that action we actually hurt our friends, or our selfish ambition to win the argument, to prove ourselves right, to keep our pride, to keep our feelings. So we say and do inconsiderate things at the expense of other people's feelings to get to those ambition. I guess these things probably happen more than we'd like to admit, with our parents, with our friends, with our colleagues, roommates, siblings. Tapi emang agak susah kadang gitu, apalagi kalau misalnya bukan kita yang cari masalah, kita nggak salah gitu, yang salah orang lain. Kayak ada keinginan untuk, ada ambisi untuk kita mau orang lain tuh tahu kalau mereka yang salah, kita yang benar gitu loh. Dan mereka harusnya feel guilty about it. But we're called to value others above ourselves. So we just gotta let it slide, and because the purpose we're serving is bigger than the argument we're winning. But it's bigger than the argument, and it's more important than proving ourselves right. We're keeping the unity so that the world may know Jesus works in us.
so that the world may know when we hold our tongue back, even though when we're right, even though it hurts us, we can only do this because Jesus lives in us, and the world may know this kind of strength only comes from His love alone. Amen? The thing is, we can be considerate, we can put others above ourselves, but it doesn't mean other people will be considerate and put themselves above us. Manusiawi kadang kalau kita ngerasa capek, apalagi kalau kita lagi nggak oke juga, our emotional tank is full, we're tired, dan waktu kita lagi mencoba banget untuk menjadi orang-orang yang lebih considerate, ada aja gitu cobaan gitu ya. Jadi tuh nanti ada pikiran-pikiran dan bisikan-bisikan yang bilang kayak gini, udahlah ngapain kita jadi orang yang considerate gitu, ngapain lu mikirin kepentingan mereka aja kayaknya suka-suka aja gitu mau ngapain, kali-kali nggak apa-apa, selfish dikit, kepentingan lu juga penting gitu, take care of yourself, self love bro gitu. Tapi jangan sampai suara-suara ini mengatasnamakan self love untuk mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah selfish, dan kita menjadi orang-orang yang inconsiderate sama orang lain, because that's just not what Jesus would do. Makanya kita butuh bukan cuma untuk be considerate, on top of that we have to add on a whole lot of compassion. Only then we'll be able to do this, so that we don't get tired and give up. So the second thing Jesus would do to be in good partnership with others is to be compassionate. Gue rasa Tuhan Yesus tuh tahu persis rasa capeknya kita ya, kadang yang udah mencoba untuk jadi orang yang considerate, tapi orang-orang tuh mencobai kita gitu. Because He too was once human, and people weren't very considerate towards how He was feeling at the time. Stuff like crucifying Him, even though He wasn't wrong. But He went on, because He had love and compassion for us. Nah, gimana caranya supaya menumbuhkan compassion ini pas lagi susah gitu, pas kitanya juga lagi capek, terus orang-orang mencobai kita gitu rasanya. Nah, the Bible says to think of yourselves the way Jesus thought of Himself. Kita lanjutin baca di Philippians chapter 2 verse 5 to 8, the Message version. Think of yourselves the way Christ Jesus thought of Himself. He had equal status with God, but didn't think so much of Himself that He had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, He set aside the privileges of deity and took the status of a slave, became human. Having become human, He stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, He lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. And the worst kind of death at that, a crucifixion. Nah, ayat 5 dikatakan to think of yourselves the way Christ Jesus thought of Himself. Di sini tuh bukan maksudnya kita disuruh berpikir tentang diri kita sendiri kayak kita itu Tuhan Yesus gitu. Tapi di terjemahan lainnya tuh dibilang to have the same mindset as Christ Jesus. Nah, to think di sini di bahasa aslinya tuh diartikan seperti gini, to properly regulate from within as inner perspective shows itself in corresponding outward behavior. Jadi punya mindset yang sama seperti Tuhan, seperti dia melihat dirinya sendiri yang walaupun dia adalah Tuhan dengan segala privileges dia, tapi dia nggak ngerasa dia entitled to be treated special gitu. Dan mindset ini tuh terpancar ke outward behavior dia yang sepanjang hidupnya menjadi orang yang sangat selfless, yang punya compassion dan super forgiving, dan akhirnya mati buat dosa kita semua walaupun dia udah dijahatin sama orang-orang di zaman itu tuh. Nah, buat gue pribadi belajar punya mindset ini berarti kita harus stop feeling entitled to our feelings and we gotta be able to let go of our privileges gitu. Misalnya privileges kita pas kita ngerasa kita udah jadi orang yang considerate atau kita bener gitu. Kadang kita ngerasa kita bener kok gitu. Kita nggak ngelakuin apa-apa terus tiba-tiba aja ada orang ini gitu yang jahatin kita gitu. Ya kita entitled dong to feel a certain way and to react to according to that feeling gitu. Yang benar harusnya entitled to feel good. Yang salah harusnya feel guilty dong. Yang salah ya udah nggak apa-apa, let them be miserable. Itu kan? Tapi ini bukan mindsetnya Tuhan. Kita bisa lihat dari kehidupannya Tuhan Yesus yang pas dia jadi manusia gitu, gak gampang banget buat dia. Kadang dia udah lelah, namanya dia juga manusia yang waktu itu dia bisa merasakan lelah abis pelayanan kesana kemari, tapi gak ada yang considerate gitu sama dia. Tetap aja dia dikejar-kejar, disuruh nyembuhin dia, nyembuhin mamanya lah, nyembuhin adeknya lah,
gitu. Habis itu dia diolok-olok, dijulitin, dicaci maki, di backstab lagi sama muridnya sendiri kan, to say the least. So seeing his life in this way, he is so entitled to react in so many crazy ways. And he had all the right reasons to claim his privileges, being the right one at all times. But he didn't. He kept his cool. He humbled himself, which means he thought of himself less and think of us more. Think of his love for us more. He lived a selfless life and died a selfless death. Sampai detik-detik terakhir kematiannya pun dia nggak mencoba untuk claim privileges-nya dia, gitu. Bahkan dia, he didn't even hold it against those people who crucify him. Di atas salib itu malahan dia berdoa buat orang-orang yang udah nyalipin dia, gitu. Dia memohon supaya Tuhan memaafkan mereka. Katanya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tercatat di Lukas 23 ayat 24. Menurut gue statement ini powerful banget. Mindset ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mindset ini menandakan adanya compassion yang luar biasa. It's like Jesus saying, okay, they crucify me, it's okay. They don't know what they're doing, I forgive them. Gitu. Dan itu buat kesalahan yang super besar gitu. They don't know better. This mindset has personally helped me avoid a lot of drama. Sebenarnya gue juga apply mindset ini when it gets hard for me to be compassionate, when it gets hard for me to be considerate, and I'm just tempted to lose it. Gitu, when I see others behave in super ridiculous ways, I feel like I feel like I should claim my privilege and just go all psycho on them so that they know they're ridiculous, you know. But it helps thinking, okay, they don't know better. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat, gitu. Mungkin pada saat itu atau mungkin mereka besar di keluarga yang kurang mengasihi dia, gitu. Mereka pernah punya pengalaman yang menyakitkan, pernah dibully, sehingga mereka menjadi orang-orang yang insensitive, inconsiderate, menjadi orang-orang yang menyakiti orang lain tanpa mereka sadar akan perlakuan mereka, gitu. And this doesn't make it right. Maksudnya ini nggak membenarkan kesalahan mereka, sama seperti Tuhan Yesus nggak membenarkan kok penyalipannya dia, gitu. So if you have childhood baggage, if you have past trauma, it doesn't make it right for you to get back at others and hurt others because you were hurt before. You know, just go and solve your childhood baggage or past trauma, live a better life, live happy, because you know psychology is real. But this mindset, thinking, okay, they don't know better. Mindset ini menolong kita untuk mempunyai toleransi yang lebih tinggi, mempunyai rasa belas kasihan, compassion yang lebih besar, sehingga kita bisa memaafkan kesalahan orang lain dan avoid this whole drama altogether, menghindari perpecahan gitu, dan kita tetap bisa bersatu gitu. Karena kita nggak lagi mau mengklaim entitlement-nya kita, privileges-nya kita, dan berespon in revenge gitu. Instead, we just have compassion. So I guess having compassion will help us stay united longer than we think we can. Gue personally lagi juga belajar banget untuk soal hal ini gitu. Gue sering akhir-akhir ini juga sering ada reminder di kepala gue, what would Jesus do? Apalagi pas gue udah tempted to just lose it gitu, karena akhir-akhir ini pekerjaan gue mengharuskan gue untuk deal with this one colleague yang menurut gue tuh challenging to deal with gitu, very challenging. Karena gimana ya, kayak ada aja gitu perlakuan dan perkataan dia yang membuat gue tuh nggak habis pikir gitu, kayak kenapa lu bisa mikir kayak gini, kenapa lu bisa ngomong hal-hal kayak gini, kayak unprofessional banget gitu. Soalnya misalnya nih, dia bilang dia mau ngerjain sesuatu, besoknya gue tanya, dia nggak ngerasa bersalah, dia belum nyelesain bahkan, tapi memberikan gue alasan-alasan yang ridiculous gitu, and it makes me look like I'm not doing my job gitu. Dan sebenarnya standar gue rendah gitu loh, just be a decent human being and do your job right. But no,
And it happens so many times, sering banget gue tuh pengen ya udah lash out aja gitu. Tapi gue bersyukurnya sepanjang up to this point, kayak gue ngerasa Roh Kudus mimpin gue banget untuk tetap bisa berespon dengan sopan, berespon dengan profesional, sehingga gue tuh menghindari banyak banget drama di kantor gitu. Kalau gue berespon otherwise. Jadinya tiap kali gue udah ngerasa gue tuh pengen bales, gue tuh pengen maksudnya be confrontational dan kayak kasih tahu dia this is not okay. Pas gue lagi ngetik itu pasti ada reminder yang nanya, is this what Jesus would do? Gitu. But it's not what Jesus would do. Akhirnya gue bisa mengevaluasi respon gue dan mengkoreksi respon itu. Karena gue tahu apa yang gue lakuin itu merepresentasikan Tuhan Yesus gitu. Dan this doesn't look good on God if I do this gitu. So I just I stop. Dan it really helps thinking okay, they don't know better. Mungkin perbedaan culture aja kali, atau mungkin dia juga lagi stres, mungkin dia juga dikejar deadline, jadi respon dia jadi kurang baik. Mungkin dia lagi capek juga gitu. Dan itu meredakan amarah gue dan membuat gue punya toleransi yang lebih besar untuk bisa ya udah just let it go and just be professional and get the job done gitu. So it helps this mindset. It might sound so big to do what Jesus would do, but it's not impossible because we've received His love. When we were born again, we are called His children. We inherited His DNA. We've got it in us to do what Jesus would do. Tapi ya tentu saja bukan dengan kekuatan kita sendiri, makanya kita diberikan Roh Kudus buat kita untuk bisa melakukan hal yang benar gitu, untuk guide kita dan untuk memimpin kita throughout this path to be like Christ. So in summary, we gotta be good in our partnership with others, be in unity. It's important because it shows the world the work of Jesus and His love for all of us, and it also shows that Jesus loves them. So to stay united, especially when it's hard, just ask ourselves, what would Jesus do? He would be considerate and compassionate always. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang gak ada habisnya buat kami. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, dan penjagaan-Mu buat kami Bapa. Berdoa Tuhan supaya Roh Kudus-Mu menyala-nyala di setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Biar sungguh ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami untuk semakin hari semakin bisa serupa sama Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang considerate dan compassionate Tuhan, untuk kami bisa tetap bersatu dalam perbedaan kami Bapa. Kami tahu kami gak sanggup di luar Engkau Bapa, dan kami mohon Tuhan, dan kami mau rely sama kekuatan-Mu Tuhan. Biar Bapak Kau terus yang menjaga kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang alirkan berkat-Mu Tuhan pada seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Biar selalu ada dalam penjagaan-Mu Tuhan, biar selalu terus berjalan Tuhan di dalam jalan-Mu yang benar Bapak. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan, angkat tangan menandakan tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di tempat sekolahmu, diberkati dimanapun engkau berpijak. Turunlah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan saat ini melampaui kehidupanmu, melampaui apa yang kau pikirkan. Diberkatilah engkau saat engkau naik bukan turun, diberkati engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah kita Bapa, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang terima berkat ini sama-sama katakan amin, amin, amin. Happy Sunday ya. Stay safe, stay connect with God, and stay connect with community. Karena itu dalam komunitas kita akan saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.